Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya kita semua masih ada di dalam naungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari di mana Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita semua, sekarang dia kembali kepada Bapa yang di sorga setelah dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita diberi lagi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 3 terobosan ketika kita menerima kasih karunia. Saya yakin saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya buat kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara, sebenarnya ya, ketika kita menerima kasih karunia, itu ada banyak berkat, ada banyak terobosan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Tetapi berhubung hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, maka saya katakan ada 3 terobosan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap murid-muridnya sebelum dia kembali ke sorga. Dan kita akan membahasnya dan kita akan belajar pada pagi hari ini. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang sampai hari ini kita masih hidup di dalam ketakutan, kita masih hidup di dalam kekhawatiran, ada rasa takut di dalam hati kita? Saudara boleh menjawabnya sendiri. Ketakutan apa yang saudara alami saya tidak tahu. Ya, itu bisa ketakutan mungkin karena persoalan ekonomi, sakit penyakit, atau mungkin kesehatan, ya, atau mungkin ketakutan dalam bisnis atau pekerjaan saudara, macam-macam lah. Ya, nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk pertama kali adalah sesuatu yang sangat menarik kalau kita membahasnya dan mempelajari pada pagi hari ini. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat di sini murid-murid saat itu berkumpul di satu ruangan yang tertutup, ya, karena mereka takut, ya, di hadapan orang lain. Murid-murid ini dianggap sebagai murid dari seorang kriminal, ya, seorang yang tertuduh yang baru saja disalib. Mungkin banyak di antara kita hari ini juga kita masih sering mempunyai perasaan takut tentang apa yang orang lain katakan terhadap diri kita. Kita takut dirasani orang lain, atau mungkin kita punya ketakutan di area yang lain. Takut memulai satu bisnis yang baru, takut kalau bisnisnya mau jatuh, takut pekerjaannya terancam, takut kalau bulan depan tidak bisa menerima gaji yang cukup untuk makan, ya, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini bahwa Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang takut. Dan ketika dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, mari kita ulangi perkataan ini, ya. Tapi saya ingin
kata kamu itu diganti dengan aku. Jadi kita katakan bersama, damai sejahtera bagi aku. 1, 2, 3. Damai sejahtera bagi aku. Sekali lagi, damai sejahtera bagi aku. Nah, saudara-saudara, dalam masa ketakutan anaknya, Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk memberikan damai sejahteranya untuk kita semua. Dalam masa-masa ketakutan yang saudara dan saya alami, entah itu di area apapun, ingat saudara-saudara, ada damai sejahtera yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Tugas kita hanya mengklaim, ya, biar itu menjadi bagian atau porsi dalam hidup kita. Saudara tahu arti kata shalom yang biasa kita katakan kepada sesama jemaat Tuhan? Shalom artinya tidak hanya damai sejahtera, tetapi ada keamanan komplit, ya, kesehatan, kemakmuran, semuanya luar biasa, saudara. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Kata damai sejahtera di ayat tersebut, kalau saudara buka dalam bahasa Inggris, di situ tertulis perfect peace, yang artinya damai sejahtera yang sempurna. Dalam bahasa Ibraninya adalah shalom shalom. Shalomnya tidak cukup satu kali, saudara, tapi Tuhan memberi double shalom untuk saudara dan untuk saya. Yang setuju kita katakan amin. Jadi ingat ya saudara, yang pertama adalah Tuhan Yesus memberikan terobosan kepada murid-muridnya di area ketakutan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata damai sejahtera bagi kamu, maka murid-muridnya pun menjadi bersuka cita. Ketakutan yang tadinya dirasakan oleh mereka, ketakutan yang menghantui mereka, maka murid-murid menjadi bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengubah ketakutan itu menjadi sukacita. Amin. Jadi jika ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara sedang mengalami ketakutan akan sesuatu hal, ingatlah saudara bahwa saudara bisa meminta damai sejahtera atau shalom yang dari Tuhan. Karena itu jatah saudara. Porsi saudara bukan untuk mengalami ketakutan, tetapi justru saudara harus merasakan shalom yang dari Tuhan sendiri. Amin. Ya. Nah, sekarang saudara, terobosan yang kedua itu juga tidak kalah luar biasa. Kita membaca di dalam ayat 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku yang di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali bersikap seperti Thomas? Di sini Thomas menunjukkan ketidakberimanannya kepada Tuhan Yesus. Kadang kita pun manusia juga bisa seperti itu. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan apa yang kelihatan. Seperti Thomas, harus melihat dulu, harus membuktikan dulu, mengandalkan channel ini itu. Kita lupa bahwa Yesus kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama. Amin. Coba kita lihat selanjutnya dalam ayat berikutnya, ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus
berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita lihat di sini, ketidakberimanan Thomas pun tidak menghalangi kasih Yesus untuk memberikan murid-muridnya kasih karunia. Yesus menampakkan diri yang kedua kali dan tetap memberikan mereka damai sejahtera, dan menunjukkan kepada Thomas bahwa dia sungguh bangkit. Setelah melihat itu, akhirnya Thomas pun percaya kembali. Thomas yang dulu imannya goyang, Thomas yang ingin membuktikan dulu, yang ingin melihat dulu, akhirnya menjadi orang yang beriman kembali. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun pada akhirnya tidak menghakimi Thomas. Justru Yesus sangat welcome untuk Thomas supaya bisa menyentuh luka Yesus. Yesus tidak menghakimi Thomas, namun menyayangkan imannya, karena hanya ingin beriman kepada apa yang kelihatan. Ya, ayat 29 tadi. Di saat murid-murid yang lain sudah percaya, sudah bersuka cita, sudah bangkit imannya, Thomas terlambat. Karena maunya beriman pada apa yang kelihatan. Kadang perlu kita akui, kita juga sering seperti itu. Sering beriman kepada hal-hal yang kelihatan dan lupa untuk menaruh iman kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada kenangan kita, kita beriman kepada uang kita, kita beriman percaya kepada teman kita, kerabat kita, tapi kita lupa untuk beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ingat saudara, yang kedua adalah Yesus memberikan terobosan di area ketidakberimanan. Amin. Yang terakhir, yang tidak kalah luar biasanya, kita baca dulu dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara-saudara, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya yang penjala ikan, yang memang nelayan. Mereka expert di bidangnya, yaitu nelayan, menangkap ikan. Tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka bekerja tanpa hasil, alias tidak membuahkan apa-apa. Saudara-saudara, berapa banyak dari antara kita yang sering kali kita juga merasa selalu dapat yang kurang. Padahal saudara merasa bahwa saudara jago, saudara mahir, saudara pintar, saudara sudah ahli, tapi kok selalu gagal, tidak membuahkan apa-apa.
Mungkin di antara saudara juga ada yang berpikir, kok diriku ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa, kok aku ini tanpa hasil. Nah, itulah yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka semalam-malaman tidak dapat hasil tangkapan ikan. Tidak ada hasil, padahal itu pekerjaan mereka, itu keahlian mereka, itu makanan mereka. Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, kalau saudara buka di versi bahasa Inggrisnya, itu Yesus berkata, you will find some. Artinya akan kamu peroleh beberapa. Ada tambahan beberapanya di situ. Tapi coba kita lihat, beberapanya Yesus sama beberapanya manusia itu tidak sama, berbeda. Bagi Yesus, beberapa itu adalah ikan yang banyak, yang sampai mereka kewalahan menarik ikan-ikan itu. Itu loh saudara-saudara, hati Tuhan untuk anak-anaknya. Kadang kita bisa merasa seperti gagal, tidak ada hasil, tidak menghasilkan buah apa-apa, maka semuanya itu stuck, tidak berjalan. Tapi lihat, Tuhan ingin memberkati kita. Ada ayat yang kontekstual dengan ini. Coba kita buka di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Ayat itu berkata demikian, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Tuhan yang memberikan kita talenta, Tuhan yang memberikan kita akal budi, Tuhan yang memberikan kepada kita strategi bisnis yang cemerlang, Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat untuk mencari penghasilan. Ada, amin saudara. Jadi kalau di antara saudara ada yang merasa kok bisnis saudara, pekerjaan saudara tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa-apa, stuck sepertinya, saudara berdoa, saudara minta kekuatannya dari Tuhan. Karena sama seperti kisah murid-murid Yesus tadi, Dia yang memberikan itu semua. Amin. Jadi yang ketiga adalah Yesus memberikan terobosan di area ketidakberhasilan. Jadi ingat saudara-saudara, ada 3 terobosan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus kembali ke surga. Yang pertama, terobosan di area ketakutan. Yang kedua, terobosan di area ketidakberimanan. Yang ketiga, terobosan di area ketidakberhasilan. Saudara-saudara, terobosan yang terjadi ketika kita menerima kasih karunia itu bukan 3 ini saja, saudara. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Tetapi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita bahas 3 saja. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan sesudah Dia bangkit dan sebelum kembali ke surga. 3 hal yang sudah kita bahas merupakan hal yang Tuhan tidak mau terjadi di hidup kita. Ketakutan, gak punya iman, tidak berhasil. Itu bukan desainnya Tuhan untuk kita. Itu bukan rencana Tuhan untuk kita. Justru Tuhan ingin memberikan kita kasih karunia-Nya supaya kita bisa melalui itu semua. Yang setuju katakan amin. Mari saudara, bagi saudara-saudara yang rindu
agar kasih karunia Tuhan bisa lebih bekerja lagi dalam hidup saudara. Mari kita menundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara untuk menuntun kami di langkah-langkah hidup kami melewati masa-masa yang sulit sekalipun yang ada di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, mereka memiliki terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Terobosan di area ketakutan, terobosan di area ketidakberimanan, terobosan di area ketidakberhasilan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati hidup mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Kami percaya Tuhan terus akan menjaga, memelihara, melindungi semua anak-anak-Mu, dan teristimewa Tuhan Engkau akan memberkati kami terus dengan berkat-Mu yang dari surga dan dari bumi. Terima kasih ya Bapa. Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saya tetap mengingatkan saudara-saudara semua untuk kita tetap hidup di dalam kesehatan kita, hidup dalam kewaspadaan, ikuti anjuran-anjuran pemerintah, dan jangan lupa kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.